Hai guys, sebelum lanjut, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Strike Intel. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Di tengah luasnya Samudra Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan salah satu garis pantai terpanjang di dunia, laut adalah jalur hidup bangsa. Untuk menjaganya, TNI Angkatan Laut punya satu kekuatan yang sering dianggap underrated, tapi justru jadi tulang punggung armada, korvet. Kapal perang berukuran sedang ini gesit, serbaguna, dan sanggup melaksanakan misi tempur maupun patroli. Mari kita bahas korvet TNI Angkatan Laut update 2025, dari yang legendaris hingga yang paling modern, lengkap dengan peran dan persenjataannya. Sebelum kita masuk ke daftar kapal, kita pahami dulu bedanya korvet dengan fregat. Korvet biasanya berbobot 600-2000 ton. Mereka lebih kecil, lebih gesit, cocok untuk patroli di perairan kepulauan dan laut dekat. Sedangkan fregat lebih besar, 3000 ton ke atas, dengan jangkauan jauh dan daya tempur lebih berat, cocok untuk operasi samudera luas. Tapi jangan salah, walau lebih kecil, korvet tetap dilengkapi rudal anti kapal, sistem anti pesawat, sonar anti kapal selam, hingga helidek. Mereka adalah kapal serba bisa yang sangat pas untuk kondisi geografi Indonesia. Kita mulai dengan senior armada, kelas Fatahillah. Masuk sejak akhir 1970-an, korvet buatan Belanda ini punya bobot sekitar 1450 ton. Walau usianya sudah lebih dari 45 tahun, kapal ini tetap menjadi bagian penting TNI Angkatan Laut setelah beberapa kali modernisasi. Sistem penggerak, 2 turbin gas Rolls-Royce Olympus plus 2 turbin gas Tyne, konfigurasi COGOG, bikin kapal ini cukup lincah di masanya. Korvet kelas Fatahillah ada 3 unit yaitu Kari Fatahillah 361, Kari Malahayati 362, dan Kari Nala 363. Persenjataan utama awalnya adalah rudal Exocet, meriam Bofors 120 mm, meriam 40 mm, serta torpedo. Kini, sebagian sistem sudah disesuaikan dan beberapa senjata rudal lama diganti. Mempunyai sistem radar dan sensor sebagai berikut: radar pengawas permukaan dan udara signal dan 05, sonar hull mounted, dan ada yang mempunyai helipad, yaitu hanya Krinala yang punya, bisa tampung helikopter kecil untuk KSW. Kelebihan Fatahillah kelas yaitu walau tua, kapal ini masih andal untuk patroli Selat Malaka dan Laut Natuna. Dengan modernisasi sensor, Fatahillah kelas masih bisa jadi kapal tempur ringan yang tangguh. Selanjutnya, kelas Diponegoro, hasil kerjasama dengan Damenschild, Belanda, ada 4 kapal, KRI Diponegoro 365, KRI Sultan Hasanuddin 366, KRI Sultan Iskandar Muda 367, dan KRI Franz Siepo 368. Berbobot sekitar 1.700 ton, panjang hampir 90 meter, dan berkecepatan 28 knot. Persenjataannya meliputi meriam oto melara 76 mm, rudal anti kapal Exocet MM40, CIWS, serta torpedo untuk misi anti kapal selam. Digerakkan oleh mesin 2 diesel SEMT Pilstick, efisien untuk jelajah jauh. Mempunyai sistem radar dan sensor yaitu Selis Smart SMK-23D radar, radar pengendali tembakan STER, sonar King Clip hull mounted, serta memiliki helipad, bisa menampung helikopter AS-565 Panzer ASW atau ASU. Kelas ini sudah beberapa kali ikut latihan internasional dan berpatroli di perairan timur Indonesia, termasuk Laut Sulawesi dan Laut Maluku. Mereka disebut sebagai Green Water Frigate, kecil tapi sudah masuk kategori kapal modern dengan sistem modular. Berikutnya ada kelas Bung Tama, kapal buatan Inggris yang awalnya dipesan Brunei tapi akhirnya dibeli Indonesia pada 2014. Bobotnya hampir 2000 ton, dilengkapi rudal Exocet, torpedo, meriam 76 mm, serta sistem rudal anti udara. Saat ini, TNI Angkatan Laut sedang melakukan upgrade agar sistem pertahanannya lebih modern, termasuk kemungkinan pemasangan rudal VL Maika atau Sea Chapter. Memiliki 3 armada yaitu KRI Bung Tama 357, KRI John Lai 358, KRI Usman Harun 359. Mesin penggeraknya, 2 turbin gas Rolls-Royce plus 2 diesel, konfigurasi CODAD, memiliki sistem radar dan sensor yaitu radar 3D surveillance, pengendali tembakan Radamek, sonar hull mounted, serta memiliki helipad dan hanggar yang bisa membawa 1 helikopter Lynx atau Panzer. Korvet Bung Tama sering ditugaskan di Samudra Hindia dan Laut Natuna Utara, menjadi kapal pengawal dalam operasi jarak menengah. Dengan desain stealth dan persenjataan lengkap, mereka setara dengan fregat ringan.
Selanjutnya korvet domestik Bung Karno dan Bung Hatta. Yang membanggakan adalah hadirnya korvet buatan dalam negeri. Pertama, KRI Bung Karno, diluncurkan ke 2023. Kapal ini berperan ganda. Selain jadi kapal VVIP Presiden RI, juga punya kapabilitas tempur. Bobotnya sekitar 650 ton, dilengkapi meriam kaliber sedang, rudal jarak pendek, dan helidek. Lalu yang terbaru, KRI Bung Hatta, resmi masuk armada pada ke 2025. Kapal sepanjang 80 meter ini dirancang lebih fokus tempur, dan akan dipasangi rudal, torpedo, serta sistem pertahanan modern. Kedua kapal ini menjadi simbol kemandirian industri maritim nasional, buatan galangan lokal di Batam. Operasinya akan difokuskan untuk patroli di perairan strategis seperti Natuna dan perbatasan timur Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menerima beberapa kapal donasi, seperti korvet bekas Bucen dari Korea Selatan, walau butuh biaya besar untuk overhaul. Ada juga rencana kerjasama dengan Turki dan PT PAL untuk membangun korvet dan frigat baru. Korvet TNI Angkatan Laut bukan sekadar kapal kecil, mereka adalah penjaga terdepan di Lautan Nusantara. Dari veteran Fathahilah, modern Diponegoro, gagah Bung Tama, hingga karya anak bangsa Bung Karno dan Bung Hatta, semuanya punya peran menjaga kedaulatan Indonesia di laut. Dengan kombinasi kapal patroli cepat, korvet, dan frigat, TNI Angkatan Laut membuktikan bahwa mereka siap menghadapi ancaman, melindungi jalur perdagangan, dan menjaga keutuhan NKRI. Inilah kekuatan kecil tapi sangar dari TNI Angkatan Laut. Korvet, garda depan Lautan Nusantara.